Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang melampaui segala akal, hati dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 1 ayat 27 yang berbunyi, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah penciptanya. Manusia laki-laki dan perempuan yang diciptakan Tuhan ini posisinya adalah sempurna dan memiliki berbagai keunggulan. Apabila kita sadari ada banyaknya keunggulan yang diciptakan dalam diri kita yang dianugerahkannya itu dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lainnya di luar umat manusia, maka sesungguhnya melalui renungan tentang firman Tuhan pada hari ini telah sedang dan akan terus mengingatkan kita bahwa kita umat manusia ini sungguh-sungguh mempunyai keistimewaan. Kata Ibrani untuk menyebutkan tentang gambar dan rupa itu adalah selem dan demuth, yang berarti kita ini representatif atau sebagai perwakilan dari Tuhan pencipta dan pemelihara kita atas ciptaan yang lain. Manusia sungguh-sungguh memiliki suatu keberadaan yang memang sangat istimewa di mata Tuhan, terutama di dalam kita boleh menghargai akan keistimewaan itu di hadapan ciptaan yang lain. Oleh karena itu tidak heran ketika umat manusia diciptakan menurut selem dan demuth atau gambar dan rupa Allah pencipta pemeliharanya. Ingatlah akan dua keunggulan yang dapat dilakukan oleh umat manusia dibandingkan ciptaan lainnya. Pertama adalah memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan Allah penciptanya. Ketika Tuhan Allah sudah menciptakan umat manusia, lalu Dia berbicara dengan umat manusia itu. Allah memberikan perintah kepada umat manusia, dan umatnya itu harus menaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah Maha Pencipta. Kemampuan ini tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan yang lainnya. Kedua, memiliki otoritas atau ciptaan yang tidak sama dengan ciptaan yang lainnya. Manusia sebagai perwakilan Allah diberikan hak, kuasa, otoritas atau wewenang untuk mengelola, mengatur ciptaan yang lainnya. Hanya manusia yang berkuasa atas ciptaan lainnya itu, karena hewan atau tumbuhan tidak bisa memerintah manusia atau lebih tinggi kedudukannya di atas manusia. Dari apa yang diungkapkan ini jelas sebenarnya bahwa seluruh umat manusia diciptakan oleh Tuhan dengan sangat spesial. Kita adalah representatif Allah di dunia ini. Akan tetapi ketika manusia pertama Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, memang gambar dan rupa Allah itu telah menjadi rusak. Kita bersyukur bahwa Tuhan kita Yesus Kristus datang ke dalam kehidupan umat manusia di dunia ini dengan natalnya atau kelahirannya untuk menebus kita dari kuasa dosa dan kematian kekal. Dengan kebangkitannya mengalahkan kuasa kematian kekal itu, dan akhirnya Dia memulihkan kita, mengembalikan kita kepada status semula, pada posisi segambar dan serupa dengan Allah Bapa Sang Pemilik atas hidup dan mati kita. Mari kita sadari betul bahwa kita umatnya ini telah dipilih, ditentukan, dan dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anak Allah. Maka hendaklah kita menunjukkan kehidupan yang benar di hadapan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, dan
dalam persekutuan Roh Kudus. Bangunlah kehidupan yang mencerminkan Kristus dan yang menyembah, memuji, dan memuliakan nama Tuhan Allah Bapa kita saja. Jadilah berkat bagi sesama, sehingga orang lain dapat merasakan kehadiran Allah melalui kehidupan kita, karena kita adalah saluran berkat keselamatan bagi mereka juga. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, sekaligus kami dapat menghargai dan untuk menyatakan pujian dan kemuliaan bagi nama-Mu saja, ketika kami sadar bahwa kami adalah sebagai ciptaan yang segambar dan serupa dengan Dikau Allah, pencipta dan pemelihara kami. Kami sungguh-sungguh hendak serahkan seluruh aktivitas yang boleh kami lakukan setiap hari, maka itulah yang harus kami sungguh-sungguh boleh lakukan untuk mengandalkan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus, sehingga kami tidak mau menyimpang ke kanan atau ke kiri di dalam melaksanakan hidup ini. Kami harus berada pada jalan dan kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus saja. Karena Engkaulah satu-satunya Allah pencipta yang mau bangkit untuk membangkitkan kami dari kuasa kematian kekal. Sehingga ketika kami juga harus mengalami kematian, sesungguhnya kematian itu tidak akan membelenggu kami di kuasa kematian kekal itu. Dan Tuhan sudah menjamini kami untuk kelak sampai kepada kehidupan yang kekal, sebagaimana yang Tuhan telah sediakan bagi kami yang mau percaya dan hidup di dalamnya. Itu sebabnya apabila saat ini kami dalam kondisi sakit, mohon campur tangan Tuhan untuk mengurapi segala bentuk perawatan, obat yang digunakan untuk menjadikan kami boleh sembuh dari segala kuasa sakit penyakit, dan dipulihkan berkat anugerah-Mu yang memang Maha Kasih. Engkaulah yang harus layak disembah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.